Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan di hadapan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI pada hari Senin. Jokowi secara tegas memberikan perintah langsung agar TNI tidak mentoleransi pemecah belah bangsa. Presiden ingin agar TNI mampu menunjukkan jati diri negara dan bangsa Indonesia. Jokowi juga memerintahkan agar TNI memegang teguh kesatuan komando, sabta marga, dan sumpah prajurit. Sebelumnya, Jokowi juga telah mengucapkan terima kasih kepada prajurit TNI yang ikut mengamankan unjuk rasa pada hari Jumat 4 November 2016. Sebagai Panglima tertinggi TNI, saya telah memerintahkan agar tidak mentolerir gerakan yang ingin memecah belah bangsa, mengadu domba bangsa dengan provokasi dan politisasi. Usai bertemu unsur TNI, Presiden Joko Widodo menemui pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Presiden mengucapkan terima kasihnya atas peran pengurus besar PBNU ketika aksi demonstrasi 4 November 2016 yang lalu. Presiden menilai apa yang dilakukan PBNU telah menyejukkan suasana. Pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan PBNU dinilai membuat demo 4 November 2016 lalu berjalan dengan damai dan kondusif. Yang kedua, tadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus NU dari pusat sampai ke daerah yang telah memberikan pernyataan-pernyataan yang mendinginkan suasana, pernyataan-pernyataan yang menyejukkan suasana, sehingga pada saat demo tanggal 4 yang lalu sampai sore maghrib berjalan dengan tertib dan damai. Saya kira banyak hal yang perlu kita selesaikan bersama-sama antara pemerintah dengan NU di lapangan, baik yang berkaitan, terutama yang berkaitan dengan keumatan, dengan ekonomi keumatan, hal yang berkaitan dengan radikalisme. Saya kira banyak hal yang nanti bisa kita lakukan bersama NU dengan pemerintah, hal yang konkret yang bisa membangun negara yang kita cintai ini. Langkah konsolidasi Presiden Joko Widodo berlanjut hari Selasa. Presiden hadir di depan kepolisian. Senada dengan yang disampaikan di depan TNI kepada jajaran Polri, Jokowi juga minta agar polisi jangan kalah oleh kelompok-kelompok kecil yang ingin merusak keberagaman dan persatuan di Indonesia. Presiden minta Polri tidak ragu untuk menindak kelompok-kelompok itu. Acara pengarahan kepada jajaran Polri di Aula PT IKA Jakarta ini dihadiri Kapolda seluruh Indonesia, perwira menengah, perwira tinggi, serta pejabat utama di lingkungan Mabes Polri. Dan sebagai sebuah institusi, Polri ini juga institusi yang besar dengan 430.000 anggota, institusi yang besar sekali. Oleh sebab itu, jangan ragu dalam bertindak untuk penegakan hukum yang tegas. Tidak boleh institusi sebesar Polri ragu, kalah apalagi terhadap kelompok-kelompok kecil, terhadap organisasi-organisasi apapun, tokoh siapapun. Karena hanya dengan penegakan hukum yang tegas itulah negara ini akan kuat. Dan itu terletak di tangan saudara-saudara semuanya. Negara harus kuat. Marwah institusi Polri harus dijaga. Marwah negara juga harus dijaga. Sebab itu sekali lagi saya ingin mengingatkan penegakan hukum yang jelas, yang tegas harus dilakukan.
Pada Selasa siang, kepada pengurus pusat Muhammadiyah, Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi yang tinggi karena telah turut memberi kesejukan pada sebelum dan sesudah unjuk rasa 4 November. Jokowi menggelar pertemuan dengan pengurus PP Muhammadiyah di kantor PP Muhammadiyah Jalan Menteng Raya 62, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi juga membicarakan masalah ekonomi kerakyatan. Masalah ini ikut dibahas dengan PP Muhammadiyah agar bisa segera dilaksanakan secara konkret di lapangan. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Presiden Joko Widodo kembali melakukan konsolidasi politik pasca unjuk rasa yang digelar 4 November lalu. Tidak hanya dengan aparat keamanan, konsolidasi juga dilakukan dengan pengurus besar Ormas Islam seperti PBNU dan Muhammadiyah. Jokowi kembali menekankan pentingnya menjaga keutuhan NKRI, merawat kemajemukan, tidak mudah terprovokasi, termasuk mengambil sikap tegas terhadap aksi anarkistis. Dalam rangkaian konsolidasi politik yang dibangun Jokowi, pesan politik apa yang hendak disampaikan? Akankah konsolidasi politik yang dibangun mampu meredam tensi politik? Kita akan membahasnya bersama narasumber, pengamat militer Hermawan Sulistyo, dan juga akan bergabung nanti mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Badrodin Haiti. Selamat malam, Mas Kiki. Malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Bagaimana Anda memandang konsolidasi Jokowi, terutama dalam 2 hari terakhir ini? Ya, agak telat sih sebetulnya. Kalau ini dilakukan sebelum 4 November kemarin, mungkin agak mereda. Tapi ya itulah, presiden kita ini kan gaya Jawa, pelan gitu. Nah, yang kedua, langkahnya sebetulnya strategis. Dikunci dulu ke TNI. Nah, temenin, jalan, baru kemudian polisi. Kenapa? Diakui atau tidak, ada rivalitas di antara 2 institusi ini. Nah, momen kemarin tanggal 4 itu kan momen yang sangat bagus untuk saling menunjukkan eksistensinya gitu. Problemnya adalah kan tidak mungkin 2 institusi dengan fungsi yang berbeda ini muncul bareng-bareng lalu dengan sendirinya lalu jadi satu gitu. Nah, jadi harus ditangani satu-satu. Jokowi udah pinter, ikut ke datengin TNI dulu, baik, karena muncul rumors. Ini ada kemungkinan ke arah kudeta nggak? Ada, saya nggak tahu. Sekarang ini kan di sosmed itu kita sulit menentukan mana yang berita hoax dan tidak gitu. Mana sumber yang valid, yang bisa kita percaya. Dan kalau orang yang paham kan melihat sumber itu kritis. Kalau yang tidak paham kan semua dianggap secara prima facie di depan itu benar-benar saja. Semua benar-benar saja. Sehingga ketika ada berita bahwa netizen itu mendukung Panglima TNI untuk menjadi presiden karena kita butuh presiden yang tegas gitu. Lalu rumors muncul sampai pengamat asing pun lihat ini ada kemungkinan potensi kudeta nggak gitu. Nah, kemudian Jokowi bergerak cepat ke hari ini tadi kan ke Polri. Betul dia bilang 430 itu institusi dengan jumlah anggota terbanyak di Indonesia dan mereka bersenjata loh, sehingga harus dikendalikan ini. Jadi langkah konsolidasinya tepat, tapi terlambat. Ya, it's late, but it's not too late. Tapi apa makna sebenarnya? Apakah hanya sekedar untuk menjaga kesolidan antara TNI dan Polri, tapi apakah juga ada upaya lain dalam rangka konsolidasi ini? Ini gini ya, kalau polisi kan ya memang instrumen pemerintahan, instrumen negara gitu yang tunduk di bawah langsung presiden. Jadi bisa aja dia perintahkan itu ditangkepin itu gitu. Yang apa? Ormas-ormas yang kecil-kecil itu katanya tadi kan gitu. Tapi ini kan enggak. Dia memberikan perintah pada Polri untuk melakukan penindakan hukum kalau memang harus dilakukan penindakan hukum gitu. Tangkap aja ibaratnya kayak gitu. Nah, kita lihat dalam sejarahnya, sejarah yang pendek ya, dari 98 sampai hari ini,
ada kelompok-kelompok garis keras yang suka kekerasan ini dekat dengan TNI gitu. Nah, ini pasti kalau ditangkap polisi pasti rame lah kayak gitu. Tapi kalau dua-dua ini institusi ini sudah dipegang, sudah konsolidasinya kuat gitu, tangkap aja gitu. Ya. Nggak ada kok ribut-ribut. Kenapa nggak berani? Kan gitu. Mau 430.000 nggak berani nangkep ormas yang mungkin cuman 1.000-2.000 gitu. Baik, oke. Nanti kita akan lebih lanjut membahas hal ini, terutama karena nanti akan bergabung bersama kita mantan Kapolri Badrodin Haiti. Pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami.